video, foto, terus gambar-gambar. Nah, itu termasuk multimedia ya. Tapi yang dimaksud dengan multimedia itu apa? Oke, kita lanjut. Nah, menurut bahasa, ini bahasa Latin ya, itu multimedia berasal dari dua kata. Yang pertama multi, yang kedua media atau medium. Nah, yang multi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmi Fitri SPD. Oke, Ananda sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari multimedia. Pada pertemuan pertama ini tentu kita akan mempelajari yang pertama itu pengertian multimedia, kemudian yang kedua kategori dan karakteristik multimedia, yang ketiga penggunaan multimedia, dan yang keempat mengapa dengan multimedia. Nah, semoga pembelajaran kali ini menarik Anda untuk dapat mempelajari lebih lanjut lagi mengenai multimedia. Oke, kita masuk pada materi pengertian multimedia. Nah, menurut Anda multimedia itu apa ya? Mungkin pernah mendengar waktu SMP atau MTS dulu, tapi kita tidak tahu ya multimedia itu apa. Yang kita ketahui multimedia itu seperti video, foto, terus gambar-gambar. Nah, itu termasuk multimedia ya. Tapi yang dimaksud dengan multimedia itu apa? Oke, kita lanjut. Nah, menurut bahasa, ini bahasa Latin ya, itu multimedia berasal dari dua kata. Yang pertama multi, yang kedua media atau medium. Nah, yang multi itu artinya banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media atau medium itu adalah perantara, atau medium itu biasanya kita ketahui sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Nah, itu yang medium ya, atau media. Lalu apa jadinya pengertian multimedia? Nah, secara umum pengertian multimedia ini adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Jadi kayak gambar atau foto atau audio atau video-video animasi yang Anda lihat selama ini itu semuanya adalah multimedia. Jadi sampai di sini paham ya yang multimedia itu apa? Nah, kita lanjut. Nah, ini dia multimedia tadi. Video itu bagian dari multimedia, animasi bagian dari multimedia, teks juga bagian dari multimedia. Pernah lihat nggak waktu nonton berita terus di bagian bawahnya ada teks berjalan? Nah, itu termasuk multimedia. Terus interaktif, kemudian gambar-gambar, lalu musik. Nah, ini semua adalah multimedia. Lanjut kategori multimedia. Nah, multimedia ini dikategorikan menjadi dua macam ya. Yang pertama itu adalah multimedia linear. Apa maksudnya multimedia linear ini? Nah, multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, contohnya di sini televisi, radio, koran. Maksudnya gini, yang linear ini kita nggak bisa kan televisi itu kita mainkan atau kita ubah-ubah yang apa saja yang kita mau. Tapi televisi itu programnya tuh sudah diprogramkan dari
siarannya kayak RCTI misalnya, siarannya ini sudah ditentukan, maka kita sebagai pengguna televisi tidak bisa mengubah-ubahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan multimedia linear. Atau radio, koran. Nah, koran udah begitu aja bentuknya, nggak bisa kita milih, nggak bisa kita mengontrol. Radio pun juga paling kita bisa mengganti channel atau mengganti siarannya. Nah, itu yang bisa kita linear. Jadi linear ini penggunanya ini tidak dapat mengoperasikan atau tidak punya alat pengontrol ya. Itu yang dimaksud dengan multimedia linear. Kemudian yang interaktif, nah ini yang sering Anda mainkan ini, kayak game sekarang ya, kayak PUBG, apalagi ML, terus Free Fire. Nah, semua ini termasuk multimedia interaktif. Apa maksudnya? Nah, maksudnya multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya. Jadi Anda kan bisa mengoperasikan gamenya, mau diarahkan kemana, mau diapain juga gitu. Sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya apa multimedia ini yang interaktif? Ya game tadi, kemudian interactive learning atau multimedia pembelajaran interaktif, kemudian aplikasi game dan banyak lainnya. Nah, itu dia multimedia interaktif ya. Oke, 2 kategori multimedia. Selanjutnya karakteristik multimedia. Nah, ciri-ciri dari multimedia itu ada 2 ya. Yang pertama, multimedia presentations. Ini maksudnya multimedia yang biasanya digunakan untuk presentasi, baik dia secara online maupun recorded. Kayak main game tadi ya, main game ada yang online, ada juga nggak online. Kalau nggak online itu lebih biasanya ke recorded. Kemudian multimedia games and simulations. Nah, ini multimedia ya untuk permainan dan simulasi ya. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang pengen bersama-sama melakukan sesuatu dalam hal multimedia. Contohnya Anda main ML tuh bareng-bareng sama temennya, itu namanya juga multiple user atau network. Atau orang bekerja di suatu kantor bersama-sama menggunakan aplikasi yang sama gitu. Multiple ini kan artinya tadi banyak ya. Nah, itu dia karakteristik multimedia ini. Online, di recorded itu direkam, kemudian penggunanya banyak, multiple user atau network. Nah, itu dia ciri-ciri dari multimedia. Oke, selanjutnya penggunaan multimedia. Nah, kenapa kita sih mesti milih multimedia? Ternyata multimedia ini banyak sekali dibutuhkan di dunia kerja. Kenapa? Karena dunia kerja nanti membuka selebar-lebarnya bagi Ananda untuk memiliki soft skill. Dan di multimedia ini adalah soft skill yang perlu Ananda kuasai untuk masa depan Ananda. Nah, penggunaannya untuk apa nantinya ya? Pertama, misalnya nih tamat, kemudian belum ada kerjaan tapi bisa bikin gambar, desain grafis. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai pekerja online. Ngapain aja? Itu advertisement. Advertisement ini maksudnya adalah periklanan ya. Kemudian ada art, seni. Kemudian untuk education, nanti jadi guru kan. Kalau jadi guru pintar multimedia, kita bisa apa saja untuk menghadirkan presentasi belajar kepada peserta didik. Kemudian ada entertainment, hiburan. Engineering itu teknik ya. Kemudian medicine, obat-obatan. Lalu mathematics, matematika. Bisnis untuk bisnis ya, pada tahu nanti Ananda jadi businessman kan. Jadi kalau udah jago multimedia mah jadi pebisnis juga makin bagus ntar prospeknya. Kemudian scientific research itu penelitian ilmu pengetahuan ya. Jadi multimedia ini banyak sekali kegunaannya ya. Lanjut, usage samples. Nah, contoh penggunaannya nih, kreatif industri gitu, industri kreatif, yaitu adanya fine arts atau seni yang baik, entertainment, hiburan, commercial art itu seni komersial ya, yang
menghasilkan duit gitu. Kemudian journalism itu jurnalis yang lebih ke wartawan gitu. Kemudian skills ini kemampuan ya, kemampuan yang dimunculkan oleh multimedia ini yaitu technical, analytical, dan kreatif. Ananda nanti punya teknik, punya analitik ini proses berpikir, kemudian kreatif juga gitu. Kemudian mengapa multimedia? Karena menurut Research Computer Technology Research atau CTR, itu yang pertama, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihatnya. Nah, yang kedua, orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, dan yang ketiga, orang mampu mengingat 50% dari yang didengar dan dilihat. Dan yang keempat, orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Bayangkan dari semua ini ada 50% dari dilihat dan didengar. Jadi kemampuan kita itu melihat langsung mendengar itu 50% cepat menguasai daripada kita dengar terus lihat lakukan gitu, atau dilihat aja gitu. Jadi yang paling banyak itu didengar dan dilihat. Nah, multimedia ini mampu yang pertama mengubah tempat kerja. Maksudnya apa? Maksudnya kayak kita belajar ini contohnya ya. Setelah ada internet itu kita bisa belajar dari rumah sekarang, nggak harus pergi ke sekolah gitu. Atau seseorang bekerja kalau udah ada internet bisa melakukan telekomunikasi lewat Zoom meeting misalnya dari rumah atau dari sekolahnya. Yang kedua, mengubah cara belanja. Dulu cara belanjanya kita harus ke pasar dulu baru belanja. Sekarang apa? Bisa online. Nah, bisa home shopping atau belanja dari rumah. Kemudian barang datang sendiri. Nah, gitu ya hebatnya multimedia ini. Kemudian yang ketiga, mengubah cara bisnis. Nah, dulu bisnis orang mungkin itu aja kita lihat ya. Kayaknya ada barang itu atau ada jasa, itu bisnisnya. Sekarang enggak, misalnya dengan gambar saja Anda upload itu bisa menjadi bisnis atau bisa Anda jual gitu. Nanti kita bahas ya, foto yang ecek-ecek aja bisa dijual gitu secara online bisnisnya. Jadi apa aja sekarang bisa jadi bisnis kalau Anda menguasai multimedia ya, karena semua ini tidak berangkat dari multimedia. Kemudian yang keempat, mengubah cara memperoleh informasi. Dulu kita memperoleh informasi itu kalau nggak dari koran, dari radio, dari televisi, ya memang itu semua masih multimedia. Tapi dengan berjalannya waktu itu ilmu pengetahuan teknologi semakin berkembang. Sekarang bisa lewat internet dong, apalagi lewat media sosial. Udah tahu sekarang memperoleh informasi yang up to date gitu, atau baru aja terjadi sesuatu langsung dapet info. Nah, segitunya sekarang ya. Kemudian mengubah cara belajar. Dulu cara belajarnya itu kita monoton sama guru aja. Sekarang nggak, bisa cari di internet. Nah gitu, atau ada e-book juga di internet. Buku sekarang nggak harus ada manual, buku bisa secara online. Nah itu enaknya ya multimedia itu mampu segitunya kehebatan multimedia. Kemudian yang keenam, itu internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Ya sekarang orang udah jarang dengan nonton televisi, lebih baik medsos, Instagram, Twitter, TikTok, nah daripada lihat televisi atau radio. Sekarang lebih banyak kayak podcast kan ya. Jadi menjadi persaingan sekarang. Nah itu kemampuan multimedia. Nah itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya Ananda baca ini dan silahkan diringkas di buku catatannya sebagai tugas. Dan tugasnya dikumpul pas pertemuan kedua. Tapi hari ini kita ada kuis ya, kuis terakhir, atau disebut juga latihan pertama kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.